Aneh, semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolah mah pasti nggak bisa jadi hacker, karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Ini, jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke Maritim, ke LPS sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Quality controlnya, quality assurance-nya, quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya, sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besarnya. Dari situ kita terdeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin Pak Sekjen bukan orang elektro. Saya elektro. Tahu dikit lah. Emang dulu saya bikin coding waktu mahasiswa, coding bahasa mesin dulu. Udah lupa sekarang sih. Terus gimana kenalannya dengan hacker? Hacker tuh aneh. Semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolah mah pasti nggak bisa jadi hacker, karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Ini, jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke Maritim, ke LPS sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya, rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, dia ngomongin ini. Gua nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Ya udah lu kesewa lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya, kita rangkul mereka, dan mereka baik, merah putih semua ya, kita kasih ruang untuk bantu LPS sehingga LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi kita akan memperkuat sini juga. Jadi ditarik buat Bayar tarik gimana? grup yang sama ini ditarik buat jadiin konten itu atau beda lagi? Yang sama, yang betulin ini baru sedikit yang datang loh, baru satu yang bantu. Kalau kurang akan saya datangin beberapa orang, langsung sebentar selesai. Cuman masalah kan yang kode source code-nya kan belum bisa diapain nanti, yang program itu nggak ada gunanya juga banyak kalau gitu. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nggak, mereka jago-jago, orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, coba tes 5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan, orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya. Punya saya jago, dia kasih tau nggak mau.
Ternyata begitu diuji jebol, baru saya marah-marahin, lo ternyata jebol, lo parah lo, betulin kerja sama lo ditutup semuanya. Jadi harusnya sekarang lebih bagus, nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95, nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan dalam secara bertahap. Nanti setiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi yang lain itu untuk melihat bahwa ini sistem IT kita betul-betul aman. Nanti kalau udah cyber security-nya udah top di sini, saya akan ajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia, termasuk Kominfo. Oh, nggak boleh ngomong gitu ya? Langsung nggak boleh. Enggak, kan sering bobol kita tuh katanya perbankan, kita ajarin juga nanti dari sini. Waktu di LPS saya udah tawarkan teman, LPS bukan leading sector kan, kalau keuangan kan bisa masuk ke pemerintah. Nanti makanya teman-teman IT di keuangan ini sekarang lagi belajar keras untuk meningkatkan kapasitinya, kemampuannya. Jadi nanti saya harapkan kan setahun 2 tahun lagi sistem keuangan Indonesia nggak akan gampang dihack lagi seperti sekarang ini. Mungkin itu, usah baca ini. Oke. Sisi sebelah kanan. Ini saya laporin sedikit tentang lapor Pak Purbaya. Progres penanganan 10 ya LPP ya. 10 lapor yang kemarin. Jadi lapor LPP per 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya. Gini gitu, melambat growth-nya ya. Sudah diverifikasi sebanyak 14.025 laporan, ada 722 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain. Ini sedang dalam proses verifikasi sebanyak 14.365 laporan, telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang. Tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, kan kita cek ya. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong, yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Coba kasih fotonya, ada gambarnya ada nggak? Nah ternyata bukan bea cukai nih, Starbucksnya ini. Ya play. Mana dapat dari CCTV? Mana di play? Wah, bisa play? Bisa play. Ini play? Video. Ya ini videonya ya. Kita datangin Starbucksnya, kita cek seperti apa sih itunya. Ternyata bukan orang masih. Ini video lain kali lo. Ini yang betul. Jadi bukan orang bea cukai ternyata. Terus yang kedua juga tidak benar ada pungli kantor wilayah Tanjung Pinang. Laporan tersebut ternyata tentang pajak daerah. Ada lagi tidak benar bea cukai Marunda meminta pembayaran tidak resmi denda cukai. Lu kalau bikin kayak gini orang nggak percaya, semuanya tidak benar. Ada yang benar nggak? Ada. Tidak benar pemeriksaan jalur merah bea cukai memakan waktu lama. Pengadu tidak bisa, yang kedua, pengadu tidak bisa dikonfirmasi, namun akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, dugaan penjualan kembali pita cukai di Madura. Kalau gini gue nggak bisa ceritain, benar hasilnya begini. Ada di detailnya di. Dugaan pemberantasan rokok ilegal bea cukai Tanjung Balai Karimun. Ini nggak bisa dikonfirmasi ya. Dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan. Dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang. Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam. Dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Pendalaman lebih lanjut, kalau pendalaman yang dilaporin. Ada aduan yang terbukti mengenai
akun RR tuh, akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR, disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Nggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit deh. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Jamnya kecepatan. Jamnya kecepatan. Udah ke rumah orang. Woi, bayar. Kasih sanksi sedikit ya. Iya, Pak. Ada juga pengaduan yang tidak benar. Jadi ada beberapa pengaduan yang nggak bisa di ini, nggak usah banyak-banyak ini, nggak usah ini betul ya. Iya, Pak. Ada juga yang Udah kan tadi yang ini ya. PBB. Jadi gini, kadang-kadang nggak bisa diklarifikasi karena mereka juga ragu yang nelpon siapa gitu. Orang pemerintah, tim ini apa bukan, atau orang lain memeras. Jadi untuk itu ini sama nih, enggak sepanjang ini isinya sama nih detailnya. Untuk itu enggak, saya nggak mau baca detail, capek. Saya tahu kelemahannya kan, berarti yang 300.000 ini. Jadi gini. Oh, yang baru ya, ini yang baru nih. Iya. Gini, untuk itu gini. Untuk itu saya lupa kasih tahu waktu itu adalah nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor itu harus clear. Nanti nomornya tolong disebutin ini. Gini. Ya, itu udah ada ya. 0815 9966 662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini. Jadi kalau di luar nomor ini nggak usah diangkat kalau untuk itu ya, kecuali temennya ya. Atau nggak diangkat temennya itu. Jadi kalau Anda mereka ngirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan pakai nomor tunggal ini, biar orang nggak takut. Nanti yang nelpon pegawai pajaknya. Oh. Oke, ini pengaduan baru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya manajemen perusahaan jasa di Kota Karawang, Jawa Barat, mau bikin PKP dipersulit. Akhirnya diarahkan bikin via orang dalam, dimintai biaya 10 juta. Terima beres PKP. Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di follow up ya. Siapa nih? Oh ya. Kalau dia follow up ya. Jadi timnya nih beda, bukan orang pajak, nih Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, orang-orang beliau semua. Yang kedua, lapor Pak, untuk AR jangan seenaknya sendiri kalau penerbitin SP2DK. Isi suratnya indikasi belum ini, padahal tiap bulan laporan PPH 21 karyawan bayar pajak, PPH 25 badan bayar pajak, PPH 25 OP untuk Direktur Program PPS. Dulu juga sudah ikut untuk OP, masih aja dapat surat bikin risih. Bikin risih ngancamnya kalau nggak ikut kemauan AR, dengan santainya bilang pemeriksaan AR sok paling benar. Teruntuk KPP Pratama Pati dan pimpinannya khususnya AR. Coba lihat di Pati Pak. Lu ada orang di sana sekarang? Di Pati ada orang? Harus kirim dari sini? Iya. Wow, tekor juga kalau sana. Terbang lagi? Kayak kereta bisa. Yang enggak ini monitor aja ya. Ya.
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para dapat sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.